sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Kita bertemu dalam acara Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Nurmala Boru Ginting. Mengakhiri kegiatan kita sepanjang hari ini, maka mari kita mengucap syukur kepada Tuhan lewat merenungkan firman Tuhan bersama-sama dari Efesus 4 ayat 8 sampai 16. Sebelumnya, mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus agar kita dapat memahami serta dapat menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena sepanjang hari ini kami berada dalam penyertaan-Mu. Rasa lelah, kecewa, khawatir, dan berbagai persoalan yang kami jumpai hari ini tidak menyurutkan semangat kami untuk terus berjumpa dengan Tuhan. Kini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membimbing kami agar firman Tuhan malam ini dapat memberikan kelegaan, ketenangan, dan kedamaian bagi kami yang bergumul dan juga menjadi ungkapan syukur bagi kami yang bersuka cita sepanjang hari ini. Serta mampukan kami selalu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang meneladani Kristus dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab dari Efesus 4 ayat 8 sampai 16. Efesus 4 ayat 8 sampai 16 yang menyatakan, "Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih." Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, apakah sahabat GPIB pernah berkonflik dengan orang lain karena perbedaan? Atau mungkin konflik itu telah terjadi hari ini. Berkonflik dengan pasangan, berkonflik dengan orang tua, berkonflik dengan anak-anak, berkonflik dengan rekan sekerja di tempat kita bekerja, berkonflik dengan rekan sepelayanan kita yang ada di gereja, berkonflik dengan atasan atau pimpinan, berkonflik dengan teman-teman, dengan sahabat atau sanak saudara. Mungkin masalahnya hanya sederhana, namun karena cara pandang yang berbeda, cara merespon yang berbeda, serta kemampuan yang berbeda, akhirnya memicu pertengkaran yang kemudian merenggangkan suatu hubungan. Paulus menulis surat Efesus juga sedang berusaha mengembalakan umat di Efesus yang berhadapan dengan pergumulan. Yang terjadi pada saat itu di jemaat Efesus adalah pergumulan karena adanya pihak luar dan pihak dari dalam jemaat itu yang memecahkan persatuan dari jemaat di Efesus. Mereka menghendaki agar semua orang Kristen itu disunat, sehingga hal ini menjadikan adanya batasan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Oleh karena itu Paulus menuliskan tentang bagaimana ia yang telah turun untuk memenuhkan sesuatu mengartikan bahwa Kristus turun untuk mendamaikan dirinya dan juga umat manusia yang berdosa.
maka termasuk di dalamnya pendamaian yang juga terjadi dalam segala perbedaan, baik antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Pendamaian ini bisa terjadi karena Kristus bersedia merendahkan dirinya untuk turun ke dunia mengambil rupa sebagai manusia. Apa yang Yesus lakukan menjadi sebuah teladan tentunya bagi kita semua yang mungkin saat ini tengah berkonflik dengan sesama, dengan orang-orang di sekitar kita karena berbagai perbedaan. Relasi yang renggang itu sebenarnya masih dapat dipereratkan kembali jika ada upaya untuk merendahkan diri seperti Kristus yang berinisiatif turun ke tengah-tengah dunia. Kita dapat memulai dengan menurunkan ego dari diri kita, bukan memaksa orang lain untuk menurunkan egonya terlebih dahulu, baru kemudian kita mau melakukan pendamaian, melainkan inisiatif rekonsiliasi atau inisiatif pendamaian itu perlu dimulai dari diri kita, bukan menunggu orang lain. Tentunya dengan menanggalkan semua yang melekat pada diri kita. Mungkin itu jabatan, status sosial, dan segala hal yang seringkali membuat kita mempertahankan ego kita, gengsi kita. Sehingga menurut kita pendamaian itu bisa terjadi kalau orang lain yang menghampiri kita, bukan kita yang berinisiatif menghampiri mereka, menyelesaikan persoalan yang tengah terjadi. Ketika terjadi perpecahan baik di keluarga, di gereja, di masyarakat, sebenarnya tidak ada pihak yang diuntungkan. Tidak ada pihak yang benar-benar merasa dimenangkan oleh konflik yang tengah terjadi, termasuk diri kita sendiri. Perpecahan atau pertengkaran itu merugikan kita secara fisik dan juga mental. Karena kalau mau bertengkar dengan orang lain, maka butuh tenaga. Dan juga kita kepikiran dengan apa yang terjadi tentunya. Sehingga itu merugikan kita secara fisik dan juga secara mental. Bahkan kita juga dirugikan secara karakter. Karena apa? Karena kata Paulus, kita bukan anak-anak yang mudah diombang-ambingkan. Sehingga seharusnya ketika ada konflik, maka yang perlu kita lakukan adalah berinisiatif untuk menyelesaikannya, bukan lari dari konflik yang saat itu tengah terjadi. Jadi jika tidak bersedia menjalani hidup yang terus merugi, hidup yang tidak mencapai kedewasaan secara penuh, maka marilah untuk berhenti menanggalkan ego kita, menurunkan ego kita. Mari kita mulai berinisiatif untuk membangun rekonsiliasi atau melakukan perdamaian itu dengan mereka yang berkonflik dengan kita. Tentu berat, apalagi jika orang lain yang bersalah. Tetapi untuk bertumbuh di dalam segala hal yang mengarah kepada Kristus, maka pertama-tama kita perlu belajar untuk merendahkan diri, melepaskan ego, dan berdamai dengan diri kita, bahkan juga berdamai dengan sesama. Jangan menunda-nunda pendamaian itu, agar kehidupan kita pun dipenuhi dengan kedamaian dan proses kedewasaan itu secara penuh dapat kita lakukan. Serta jangan menunda-nunda pendamaian karena kita tidak tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini, begitu juga dengan orang yang berkonflik dengan kita. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan, selamat berinisiatif melakukan pendamaian. Tuhan memberkati. Mari kita mengakhiri renungan malam hari ini dengan berdoa. Mari berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, sepanjang hari ini kami sudah berupaya melakukan tugas tanggung jawab kami, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, atau pendidikan kami masing-masing. Kami bersyukur karena Tuhan selalu mengerti segala kesulitan yang kami hadapi sepanjang hari ini, sehingga kekuatan dan pertolongan Tuhan dapat kami nikmati, sehingga kami dapat menyelesaikan berbagai aktivitas sepanjang hari ini. Namun kami memohon ampun jika sepanjang hari ini kami menyakiti hati Tuhan dan sesama, karena tidak mampu mengendalikan diri kami. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar mau berinisiatif berdamai dengan mereka yang berkonflik dengan kami. Dalam ketidaksempurnaan diri ini, kami masih percaya pada pertolongan dan perlindungan Tuhan dalam istirahat kami malam ini. Kami yakin lewat istirahat malam ini, Tuhan memberikan kami ketenangan hati dan pikiran, sehingga kami dapat beroleh istirahat yang cukup
dalam memulihkan kekuatan kami untuk kehidupan esok hari. Bagi kami yang sakit, Tuhan merawat kami dalam istirahat malam ini, sehingga esok kami berangsur pulih. Bagi kami yang khawatir, putus asa, dan takut akan hari esok, kami yakin Tuhan menyediakan apa yang kami butuhkan. Kalaupun besok kami menemui hal yang tidak sesuai dengan harapan, kami tetap bersyukur. Karena cinta dan kasih Tuhan sudah lebih dari cukup bagi kami untuk menjalani hari esok. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebagai warga bangsa, hidup dalam kebersamaan adalah sebuah keadaan di mana individu atau kelompok saling bekerja sama, berinteraksi, menghormati, dan saling mendukung satu sama lainnya. Memasuki usia ke-75 tahun, Majelis Sinode GPIB akan merayakan kebersamaan bersama anak bangsa, menyelenggarakan sebuah konferensi sinodal Germasa GPIB di tahun 2023 yang diadakan di Kota Singkawang, Kalimantan Barat pada tanggal 19 hingga 23 Agustus tahun 2023. Kolaborasi dan interaksi positif ini tentu saja menjadi momentum berharga bagi warga bangsa untuk saling berbagi ide, pengalaman, dan pengetahuan dalam demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan cara-cara yang cerdas. Marilah kita semua mensukseskan acara Konverdal Germasa GPIB tahun 2023. Kita wujudkan relasi di segala bidang melalui kesaksian gereja di tengah masyarakat. Tuhan menolong pelayanan kita bersama. Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi.
Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.